Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Deni ST. Saya adalah guru kimia di SMK YPTN Bangkinang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor peserta 205002640787 dari LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran ujian kinerja saya. Video ini diambil pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga lah. Ya. Hadir semua kayaknya, Bu. Hadir semuanya ya. Ibu. Lanjutkan ya. Silakan kalian kehadiran kalian di Google yang di kolom klik hadir. Oke? Sudah klik, Bu. Sudah. Oke. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar nantinya diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya. Ibu minta kepada kelas untuk memimpin doanya. Coba Adina. Teman-teman, kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa dengan teman-teman dan guru. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Adina. Artinya semua menemukan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional. Halo Bandung, hafal semuanya kan? Kita mulai ya, 1, 2, 3. Baik, anak-anak ibu, tadi sebelum kita belajar, kita sudah melakukan pretest atau tes awal, yang mana tadi kalian sudah menjawab soal-soal yang ada di Google Form ya, dan ibu pun telah menilainya. Namun sayangnya, nilai yang didapatkan, nilai tertinggi itu hanya berada di 60, dan nilai terendah berada di 20. Jadi rata-rata nilai yang kalian dapat itu berada di 30-an. Jadi untuk saat ini Ibu minta kepada kalian ya untuk serius belajarnya. Karena di akhir pembelajaran kita juga ada post test atau tes akhir. Itu untuk menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran baru hari kita ini, Ibu mau nanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Siapa yang ingat? Kayaknya Nuri. Silakan Nuri. Tentang materi yang ada di sekitar kita, Bu. Tentang materi yang ada di sekitar kita. Materi itu apa sih? Siapa yang ingat? Apa itu materi? Kayaknya ada yang nunjuk tangan deh. Oke, Yati. Silakan Yati. Apa itu materi Yati? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, Bu. Contohnya, benda-benda yang ada di sekitar kita, ada tas, buku, kursi, meja, dan benda lainnya yang memiliki massa dan menempati ruang, Bu. Yati, jadi banyak benda yang ada di sekitar kita. Bisa dikatakan sebagai materi ya, seperti yang disebutkan tadi ada contohnya tas,
buku, meja, dan kursi. Nah, apakah kita sebagai manusia bisa dikatakan materi juga enggak? Bisa, Bu. Kita kan punya masa dan menempati ruang juga, Bu. Oh ya, bagus. Benar Nadia, kita juga menempati ruang dan memiliki masa. Terima kasih Nadia. Kemudian wujud materi itu ada nggak? Dari materi yang kemarin kita belajar itu ada wujudnya nggak ya? Ada, Bu. Wujud materi itu ada padat, cair, dan gas. Ada padat, ada cair, dan gas. Kamu bisa kasih contoh nggak? Wujud padat itu seperti apa? Padat, kalau padat lilin, Bu. Kalau padat. Padat, zat padat. Kemudian kalau cair? Air. Air. Kalau gas? Oh, air yang mendidih tuh, Bu. Saat dia air mendidih pokoknya, Bu. Air dimasak. Air dimasak, kemudian mendidih. Iya, bukan dia menggunakan uap. Oh, berarti uap dia gas. Uap gas. Oke. Selanjutnya, dari materi tersebut ada wujudnya udah. Ada materi itu punya wujud atau punya sifat nggak? Saya, Bu. Okay. Ya. Oke. Sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat fisika. Sifat-sifat zat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya seperti warna, rasa, massa jenis, wujud, dan titik didih. Yang kedua sifat kimia, yaitu sifat-sifat zat yang ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya mudah atau sakarnya terbakar, mudah atau sukarnya membusuk, mudah atau sukarnya berkarat, dan mudah atau sukarnya terurai. Iya, gitu ya. Bagus Pipi atas jawabannya. Terima kasih ya. Benar bahwa ada dua sifat fisika dan sifat kimia dari benda tersebut. Nah, anak-anak ibu semuanya, materi itu ada di sekitar kita. Sepertinya ada tas, buku, dan kita sendiri juga disebut sebagai materi. Seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi Nadia. Materi itu juga bisa berubah. Nah, baik secara fisik maupun secara kimia. Nah, materi belajar kita pada hari ini adalah tentang perubahan materi tersebut yang nantinya bisa kita amati secara langsung maupun secara prosesnya secara kimia. Baik anak ibu, pada pembelajaran kita ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya, yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang tahap-tahapnya ada pada kegiatan inti nantinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, melakukan kegiatan mengamati video dan gambar yang diberikan melalui Google Classroom tadi ya, Ibu ada linknya. Peserta didik dapat menganalisis perubahan materi secara fisika dan kimia. Kedua, melalui kegiatan literasi dengan membaca referensi dari berbagai buku maupun internet, peserta didik dapat menganalisis perubahan materi secara fisika dan secara kimia. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat merencanakan praktikum pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Oke, anak ibu semuanya, ini kita masuk pada kegiatan inti ya, yaitu pada model discovery learning ini ada kegiatan stimulus ya. Silakan kalian amati video yang akan ibu tayangkan nanti kalian amati ini. Silakan kalian simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semuanya, kita masih pada hari ini kita belajar kimia tetap daring. Kalian masih bisa belajar dari rumah. Namun pada hari ini ibu mau mempraktekkan sebuah praktek kimia mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Bahannya itu berupa lilin, korek api, piring, ya, kertas, gula, air, dan gelas, kemudian es batu. Nah, ini lilin sebelumnya masih berwarna putih ya. Nah, kemudian ibu akan membakarnya, akan memberikan
setelah dikasih pemanas dibakar ya, sumbunya yang putih berubah menjadi warna hitam. Nah, kita biarkan dulu beberapa saat ya. Kemudian es batu. Ya, ini es batu. Dalam tadi wujudnya masih dalam padat. Nah, kemudian setelah berapa lama ya, ini ada timbul air. Ini ada perubahan sumbu biasa, dia yang padat tadi berubah berapa saat kemudian berubah menjadi cairan. Ya, dari padat berubah menjadi cairan. Ini percobaan kedua. Nah, kemudian ibu ada gula. Ya, gula akan ibu adukkan ke dalam air panas. Kemudian ibu aduk. Nah, ternyata wujud gula tadi yang nampak tadi ini ya, ibu adukkan dalam air panas, kemudian diaduk, ternyata gulanya tidak ada lagi. Ya, bisa kalian amati tak ada gula lagi, gulanya hilang ya. Oke, kemudian ini percobaan keempat, ini kertas, ibu potong kecil-kecil. Nah, apakah terjadi juga perubahan di sini? Kertas tadi dalam ukuran yang besar, kemudian dijadikan ukuran kecil. Ya, apakah akan terjadi perubahan juga? Nah, mari. Kemudian kertas yang kecil ini ibu bakar ya. Ibu bakar, kita sisihkan dulu. Ibu bakar. Bakar lagi, kita amati apa yang terjadi. Kertas yang kita bakar tadi kita amati. Nah, kertas yang kita bakar tadi kita kasih suhu panas ya, tiba-tiba dia berubah menjadi warna hitam, kemudian dan ini bisa kita sebut sebagai abu ya. Nah, dari keempat percobaan ini ada lilin, kemudian lilin yang kita amati dari wujudnya, kemudian kita kasih suhu panas juga. Sumbunya tadi berwarna putih, kemudian berubah hitam, kemudian terjadi lelehan ya. Ini ada lelehannya juga di lilin. Apa yang terjadi? Nah, lilin yang kita bakar tadi kita coba masukin ke air ya. Apa yang terjadi? Kalian bisa amati ya, lilin yang kita bakar, kemudian kita masukkan ke dalam pada suhu pendinginan. Apa yang terjadi? Bisa kalian amati, dari padat menjadi cair atau meleleh dia. Nah, anak-anak ibu semuanya, ini dari percobaan yang telah kita laksanakan ya. Kalian bisa coba juga mengamatinya pada
ada di dalam LKPD kalian ya. Di sana juga di LKPD bisa kalian amati gambarnya juga, bisa juga kalian ada videonya. Silakan kalian lakukan kegiatan yang ada di LKPD tersebut. Identifikasikan masalah dari ketiga percobaan ini, dari 4 percobaan ini. Nah, atau bisa juga kalian lakukan di rumah praktikumnya. Seperti apa? Nanti bisa kalian praktekkan, sekali lagi bisa kalian praktekkan di rumah dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kalian. Oke, adik-adik semua, untuk cukupkan sampai di sini. Silakan kalian buka LKPD kalian kerjakan. Oke, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi udah ditengok ya tentang video stimulus kita. Sekarang Ibu minta dari kalian siapa yang bisa menceritakan kembali tentang stimulus tadi sehingga bisa menghubungkan ke materi kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Oke, siap. Dari video dan gambar yang saya amati tadi, ternyata adanya es batu kalau dibiarkan bisa berubah menjadi air dan kertas yang dibakar bisa menjadi abu. Oke, Pipi. Baik, anak Ibu. Bagus Pipi dan Cindy atas pendapatnya yang telah kalian amati dari stimulus yang Ibu berikan tadi. Nah, anak Ibu semuanya, Ibu udah membagikan LKPD di WA ya. Apakah udah kalian download? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, sip. Kasih masalahnya dari video stimulus tadi ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Silakan anak-anak Ibu semuanya untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Saya dari kelompok 1, Bu. Dari stimulus tadi dapat kami diidentifikasikan. Dari lilin dibakar daripada jadi cair atau meleleh. Dikarenakan karena ada suhu yang panas. Begitu juga dengan es. Dengan es dari padat kemudian dibiarkan menjadi cair. Dan kertas dibakar jadi abu. Terus gula dilarutkan dalam air, wujud gula itu jadi hilang. Dari identifikasi kelompok 1 ya, Adina? Ya, Bu. Oke. Gimana kelompok 2? Ada yang udah siap? Kayaknya kelompok 2 yang mewakili Isya. Ayo, silakan Isya. Hampir sama, Bu, dari kelompok 1. Kalau lilin itu dibakar, cuma sebelum dibakar sumbunya berwarna putih. Setelah dibakar sumbunya itu berubah jadi warna hitam. Jadi perubahan itu terdapat pada sumbunya. Terus dari gambar apel, kalau dibiarkan dalam suhu ruangan, dia berubah warna. Begitu juga dengan kertas yang dibakar. Dia setelah dibakar menjadi abu. Berubah juga warnanya? Iya. Oke, siap. Bagus. Jadi kami dari kelompok 3 sama dengan kelompok 1 dan kami tambahkan. Kalau gula dilarutkan ke dalam air tadi, gulanya tidak nampak lagi, Bu. Udah menyatu dengan air. Begitu juga dengan lilin yang dibakar. Kemudian lelehnya dimasukkan lagi ke dalam air. Ternyata jadi berubah wujud lagi, menjadi membeku, jadi padat lagi, Bu. Oke. Bagus ya anak-anak Ibu semua ya. Dari ketiga kelompok sudah bisa mengidentifikasikan masalah pada stimulus tadi ya. Nah, baik anak Ibu semuanya, setelah mengidentifikasi masalah, kita masuk pada fase ketiga, yaitu pada discovery learning, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara buka bahan ajar yang telah Ibu berikan di LKPD. Silakan ada linknya di sana. Kemudian dari video juga Ibu berikan di grup WA linknya. Dan kalian juga bisa menjadi referensi dari buku-buku lain atau internet untuk menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah tersebut ya. Bisa anak Ibu semuanya? Kita masuk pada fase keempat pada discovery learning ini, yaitu mengolah data tersebut dengan cara kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, boleh melalui WA group ataupun Google Classroom ya, untuk menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah tersebut. Nah,
Ibu kasih waktunya 10 menit juga untuk mengidentifikasi, untuk menjawab dari identifikasi masalah kalian tadi dengan cara mengolah data tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bu. Kan tentang memverifikasikan data atau dengan cara pembuktian dari perwakilan dari masing-masing kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Bisa anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siap. Oke, silakan dari masing-masing kelompok, perwakilan kelompoknya untuk memverifikasikan datanya. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Siapa yang mulai dulu? Dari kelompok mana? Yang udah siap? Silakan. Baik, Bu, saya dari kelompok 1. Setelah kami tadi diskusikan dan dapatkan info dari literasi bacaan maupun internet, ternyata perubahan materi itu ada 2, Bu. Ada 2 macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, Bu. Perubahan fisika itu, Bu, perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Contohnya tadi lilin dibakar, dapat padat menjadi leleh, terus lelehannya jadi padat lagi kalau sudah dingin. Contohnya seperti ini, Bu. Mana? Bentar ya, Bu. Oke. Ini, Bu. Dia ada lelehannya, Bu. Aduh, panas. Oke, mana lelehnya nggak nampak? Itu lilinnya Ini, kamu Bu. bakar. Oh. Mana? Ya, Nampak ya. kan, Bu? Nampak. Bagus. Oke, Bu. Oke, siap. Lanjut. Dan terus es batu dari padat kemudian menjadi cair lagi. Kalau ingin membeku, masukkan ke dalam kulkas, dia akan menjadi padat lagi, Bu. Oke, bagus. Itu perubahan apa? Perubahan fisika, Bu, masih kan? Nah, masih. Dikarenakan apa itu? Dikarenakan perubahan wujud. Wujud. Ya, dari padat menjadi Cair. Oke. Terus lanjut. Dan perubahan fisika dikarenakan perlarutan, contohnya gula dilarutkan dalam air, wujudnya gula itu hilang tapi tetap meninggalkan rasanya yang manis. Saya ada contohnya, Bu. Udah kamu coba kan? Nih, Bu. Mana? Walaupun Oke. dia tadi sudah meninggal, wujudnya sudah tidak ada, Bu, tapi tetap ada rasanya yang manis. Oke, sip. Sama kayak kamu manisnya ya, Nuria. Iya, Bu. Makasih. Iya, oke, lanjut. Terus, Bu, perubahan kimianya, Bu. Perubahan yang dapat menimbulkan zat baru. Perubahan kimia ini disebut juga reaksi kimia, Bu. Contohnya kertas dibakar jadi abu. Nih, Bu. Saya kasih contohnya, Bu. Oh ya, Bu. Oke. Hati terbakar. Nggak bisa mati. Ada abunya, Bu. Oh, ada abunya. Iya, Bu. Terus ada pembuatan tempe juga, Bu. Apa dengan apa? Kamu lakukan tempe juga? Iya, Bu. Ini, Bu. Tempe. Itu bisa terjadi ini, Bu, bisa terjadi perubahan kimia kan, Bu, dari kacang kedelai dikasih ragi. Kemudian dibiarkan beberapa hari jadi tempe, Bu, dan ini hasilnya. Wah, hebat. Mantap, Nuri. Good job. Oke, Bu. Ya, bagus sekali, Nuri. Itu hasil dari kelompok 1 ya. Iya, Bu. Bagus sekali pendapatnya, diskusinya. Dia udah melakukan percobaan juga. Bagus. Baik, Bu. Kami dari kelompok 2 mau menambahkan, Bu. Hampir sama dengan kelompok 1. Kami diskusi, ternyata perubahan materi itu ada 2 macam, Bu. Yang pertama perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Contohnya lilin yang sebelum dibakar sumbunya masih berwarna putih. Kayak ini, Bu. Putih. Ya. Setelah dibakar warnanya menjadi hitam. Kayak ini, Bu. Oh, gitu. Terus? Sumbunya di sini terjadi 2 perubahan materi. Pertama, pada lilin sumbunya terbakar menjadi hitam. Ini termasuk perubahan kimia. Sedangkan waktu lilin dibakar dari padat jadi leleh terjadi perubahan fisika.
yang berdasarkan karena perubahan wujud dari padat menjadi leleh, terus lelehannya jadi padat lagi kalau sudah dingin. Oke, bagus. Ya, terus? Yaitu perubahan yang dapat menimbulkan zat baru. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contohnya, kertas yang dibakar jadi abu. Terus, apel yang dibiarkan dalam suhu ruangan atau ruangan terbuka terjadi perubahan warna. Ini, Bu. Terjadi perubahan warnanya. Oke. Iya, Bu. Kamu langsung praktekkan di rumah juga ya? Mantap. Iya, Bu. Good job. Nah, bagus. Pendapat dari kelompok 2 ya. Ada pembuktian juga dari kelompok sama seperti kelompok 1. Ada, Bu. Setelah diskusikan juga dapat info dan literasi. Ya. Bacaan maupun internet ternyata perubahan materi itu ada 2 macam, Bu. Yaitu perubahan fisika. Perubahan yang tidak menimbulkan zat baru, Bu. Contohnya tadi, gula dilarutkan dalam air gulanya. Seperti ini, Bu. Udah kamu cobakan juga ya? Oh, sudah, Bu. Mantap. Terus? Manis. Tak nampak lagi, Bu. Sudah menyatu dengan air, ternyata rasanya manis. Coba. Coba, Dik. Manis nggak? Manis, Bu. Manis. Manis kayak kamu juga? Oke. Yang kedua, perubahan kimia, Bu. Perubahan yang dapat menimbulkan zat baru. Perubahan kimia ini disebut juga reaksi kimia. Contohnya, kertas dibakar jadi abu. Mana tuh? Apel dibiarkan dalam suhu ruangan atau ruangan terbuka terjadi perubahan warna. Seperti ini, Bu. Jadi perubahan warna. Mantap. Iya, Bu. Yang tadinya dibuka masih segar, sekarang agak keriput, Bu. Keriput. Berubah warna dia ya? Iya, perubahan zat, Bu. Oke. Terus? Oh ya, Bu. 3 hari kemarin ibu saya rebus ubi. Ya, terus? Terus setelah didinginkan dikasih ragi sama ibu, disimpannya setelah beberapa hari. Ubi yang direbus tadi udah berubah, Bu, jadi lembek. Nah, ini, Bu, tadi saya baca di bahan ajar, ternyata terjadi perubahan kimia berdasarkan pada proses peragian atau dilihatkan tape ubi. Nah, ada buktinya? Ada, Bu, seperti ini, Bu. Tape yang sudah dibuat jadi seperti ini, Bu. Itu ubi atau udah jadi tape? Ubi sudah menjadi tape, Bu. Yang tadi dibuat. Mantap. Iya, oke. Mantap, good job, Nak. Iya, Bu. Itu tapenya manis nggak? Cicipi ya, Bu, bentar. Boleh. Manis, Bu, manis. Manis orangnya ya. Oke, Bu. Kita bagi ya. Oke. Good job, Nak. Kalian ternyata udah membuktikan juga di rumah ya. Iya, Bu. Kalian yang diskusi yang kalian buat ini. Wah, Ibu senang banget nih. Ternyata kalian udah paham ya tentang diskusi tentang perubahan materi baik secara fisika maupun secara kimia. Makasih ya, Bu. Oke, Didi, mantap, good job. Nah, dari masing-masing kelompok ada pembuktian yang masing-masing. Oke? Ada yang belum paham nggak tentang perubahan materi tersebut? Atau sudah paham semuanya tentang perubahan materi? Ini yaitu menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ayo, dari 3 kelompok, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Isha, silakan, Isha. Perubahan materi itu ada 2, Bu. Ya. Yaitu perubahan fisika. Perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Perubahan fisika bisa terjadi karena satu perubahan bentuk, misalnya beras menjadi tepung, kayu menjadi kursi, air menjadi es, dan dibiarkan lagi di udara mencair lagi. Terus kalau kita mau bekukan lagi, bisa kita masukkan ke dalam freezer.
itu termasuk perubahan wujud. Yang ketiga yaitu perubahan karena pelarutan. Contohnya gula dilarutkan ke dalam air dan nasi jadi bubur, Bu. Ya, nasi. Itu kalau yang perubahan fisika. Ya, bagus dari kelompok Ica ya. Nah, kalau perubahan Saya Ibu, saya dari ya, kelompok 3. Ya, silakan Nadia. Perubahan kimia, perubahan yang terjadi dapat menimbulkan zat baru, Bu. Perubahan kimia ini bisa terjadi karena satu, proses pembakaran, contohnya bensin terbakar, mercun atau petasan terbakar. Yang kedua, proses peragian, contohnya kedelai jadi tape, terus singkong atau ubi jadi tape. Proses kerusakan, contohnya besi berkarat, makanan membusuk. Yang keempat, proses makhluk hidup, contohnya proses pencernaan makanan, proses fotosintesis. Perubahan kimia ini disebut juga reaksi kimia, Bu. Ciri-ciri dari reaksi kimia dapat dilihat dari satu, perubahan warna, contohnya apel yang berubah warna. Yang kedua, perubahan suhu. Contohnya kayu dibakar atau kertas dibakar jadi abu, Bu. Ya. Yang ketiga, terbentuknya gas. Contohnya saat kita membakar sampah atau kertas yang kita bakar, maka akan timbul gas hasil dari pembakaran yang biasanya berwarna hitam, Bu. Ya. Yang keempat, terjadinya endapan. Itu, Bu, hasil kesimpulan yang kami buat dari perubahan kimia. Oke, bagus sekali jawaban Ica dan Nadia. Terima kasih atas kesimpulan yang kalian buat. Benar, bagus sekali. Benar-benar paham kalian ya. Nah, baik anak ibu semuanya, ibu juga akan memberikan penguatan materi tentang perubahan fisika ini ya. Kita coba perubahan materi kita ya, perubahan tentang perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Dari perubahan kimia itu ada terbentuknya disebut juga reaksi kimia ya. Nah, ini perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanya bentuk dan wujudnya saja. Perubahan fisika tidak mengubah identitas zat tersebut dalam suatu materi. Sedangkan perubahan kimia itu perubahan kimia disebut juga reaksi kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Misalnya warna baju yang kita pakai lama-kelamaan akan memudar karena akan bereaksi dengan bahan kimia yang terdapat dalam deterjen. Sama juga seperti kalian hasilkan tadi dari proses peragian, kayak kedelai menjadi tempe, ubi menjadi tape. Kemudian ada perubahan wujud juga dari perubahan fisika. Nah, ini ada gambarnya juga, ada perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Dapat kalian amati ya, seperti tadi perubahan apel berubah warna atau membusuk, kemudian kertas dibakar akan menjadi abu. Begitu juga dengan perubahan fisika. Perubahan fisika es dalam bentuk wujud, dia padat dalam ruangan, dia berubah menjadi cair. Kemudian juga lilin dibakar dalam bentuk padat. Ini bisa terjadi dua perubahan bisa perubahan fisika dan perubahan kimia seperti yang disampaikan oleh kawan kalian tadi. Pada pertamanya sumbunya nasi berwarna putih, kemudian setelah dibakar diberi pemanasan ternyata sumbunya berubah menjadi hitam karena disebabkan adanya perubahan suhu. Ya. Kemudian apa perbedaannya? Yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia ini. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Kemudian zatnya dapat kembali seperti sebelum. Sedangkan pada perubahan kimia, zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Ketiga, umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Sedangkan pada perubahan kimia, umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Kemudian pada perbedaan juga perubahan fisika, penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya dan suhu, sedangkan penyebab perubahan pada perubahan kimia disebabkan oleh reaksi kimia.
Jelas anak ibu semuanya? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, ibu ingin mengetahui apakah kalian benar-benar paham nggak ya tentang pelajaran kita hari ini? Di LKPD udah ada 2 buah soal ya. Untuk memahami materi tersebut, ibu minta pada kalian untuk mengerjakannya di soal LKPD tersebut. Mulai dari sekarang ibu tunggu tadi. Oke, nak, silakan untuk menjawabnya. Jawaban nomor 1. Oke, silakan. Baik Bu, pertanyaan dari LKPD, bagaimanakah perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, oke. Lanjut. Perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia adalah 1. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Perubahan fisika ini bisa terjadi karena perubahan bentuk, misalnya beras menjadi tepung, kayu menjadi kursi. Terus? Perubahan wujud, misalnya air menjadi es. Dibiarkan jadi di udara akan menjadi cair lagi. Kalau kita mau jadi beku atau padat lagi, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Perubahan karena perlarutan. Contohnya, gula dilarutkan ke dalam air, nasi jadi bubur, Bu. Oke, sip. Terus? Perubahan kimia. Perubahan yang terjadi dapat menimbulkan zat baru. Perubahan kimia ini terjadi karena proses pembakaran, contohnya bensin terbakar, mercon, atau petasan terbakar. Oke. Terus? Proses peragian, contohnya kedelai jadi tempe. Terus singkong atau ubi jadi tape. Nah, proses makhluk hidup, contohnya proses pencernaan makanan, proses fotosintesis, dan proses kerusakan, contohnya besi berkarat atau makanan membusuk. Ya, bagus Agil. Ya, terima kasih pada Agil ya, udah bisa menjawab pertanyaan di LKPD. Nah, soal yang kedua dari LKPD, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Pak Wana, silakan. LKPD, bagaimana ciri-ciri dari reaksi kimia? Saya mencoba untuk menjawabnya. Ciri-ciri dari reaksi kimia itu adalah perubahan warna, contohnya apel yang berubah warna. Kedua, perubahan suhu, contohnya kayu dibakar atau di kertas, Bu. 3, terbentuknya gas, contohnya saat kita membakar sampah atau kertas yang kita bakar, maka akan timbul gas hasil dari pembakaran yang biasanya berwarna hitam, Bu. 4, terjadinya endapan, Bu. Oke, bagus. Mantap ya, Pak Wana ya. Oke, penjawabannya untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan ya, Ibu berikan tugas tentang pemisahan campuran materi kita ya. Baik, anak Ibu semuanya ya, siap besok minggu depan tentang pemisahan campuran ya. Ibu ulangi lagi. Nah, kalian silakan kalian cari infonya baik dari buku maupun internet atau referensi lainnya ya. Untuk itu Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa dan salam. Silakan pada ketua kelas untuk bisa menutup pelajaran kita ini dengan doa dan salam. Pada Adinal, Ibu persilakan. Baik, Bu. Teman-teman semua, marilah kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.